Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi jadi sorotan di dunia pendidikan Indonesia. Namanya kokurikuler. Ini bukan sekedar istilah baru ya, tapi bisa dibilang ini adalah sebuah pergeseran besar dalam cara kita melihat proses belajar mengajar. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan ini. Gimana kalau sekolah itu ternyata bukan cuma soal ngejar nilai ujian? Nah, pemikiran inilah yang jadi fondasi dari konsep kokurikuler. Sebuah jawaban buat kebutuhan kita untuk mendidik anak-anak bukan cuma biar lulus ujian, tapi biar siap menghadapi kehidupan nyata. Jadi, apa sih sebenarnya kokurikuler itu? Yuk kita bedah bareng-bareng definisinya dan lihat posisinya di antara kegiatan belajar yang lain. Intinya, kokurikuler itu ibarat jembatan. Bayangin ya, di kelas biologi kita belajar teori soal ekosistem. Besoknya kita langsung diajak turun ke sungai dekat sekolah buat nguji kualitas airnya. Nah, itulah kokurikuler. Mengubah teori di kelas jadi pengalaman langsung, sekaligus ngebangun karakter dan skill yang benar-benar kepake. Nah, biar nggak bingung, coba deh lihat perbandingan ini. Selama ini kan kita kenal ada intrakurikuler, yaitu pelajaran biasa di kelas, terus ada ekstrakurikuler, nah kayak klub catur atau tim basket gitu. Kokurikuler ini ada di tengah-tengahnya. Dia itu proyek yang terstruktur dan dirancang khusus buat memperdalam materi di kelas. Jadi ini bukan sekedar kegiatan tambahan, tapi bagian penting dari kurikulum itu sendiri. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih harus ada perubahan sebesar ini? Tujuannya apa? Nah, jawabannya ada di visi besar yang mau dicapai, yaitu profil lulusan yang ideal. Dan tujuannya ini, wah, nggak main-main. Seperti yang kita lihat di sini, ngebentuk generasi yang sehat, cerdas berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Fokusnya bukan lagi soal hafal-menghafal, tapi benar-benar membangun manusia seutuhnya. Dan ini dia nih, 8 kekuatan super yang mau dibentuk. Coba perhatiin deh, ini bukan cuma soal pinter di kelas. Ada keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi moral. Ada kewargaan, biar makin cinta sama negeri sendiri. Terus ada skill-skill penting zaman sekarang, kayak mikir kritis, kreatif, bisa kerja bareng. Semua ini, pilar yang bakal jadi bekal kesuksesan mereka nanti. Oke, teorinya keren, tapi prakteknya di sekolah gimana dong? Nah, buat ngejalanin ini semua, ada 2 cara utama yang ditawarkan. Yang pertama, lewat proyek lintas disiplin, yang menggabungkan beberapa mata pelajaran. Dan yang kedua, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau 7 KAIH, yang fokus ke pembentukan karakter sehari-hari. Contohnya gini nih, biar kebayang. Misal ada proyek temanya lingkunganku sehat, diriku kuat. Anak-anak nggak cuma belajar sains buat neliti polusi, tapi mereka juga pakai matematika buat bikin grafiknya, terus pakai pelajaran bahasa Indonesia buat nulis laporannya, dan bahkan seni budaya buat bikin poster kampanyenya. Jadi semua pelajaran nyambung buat mecahin satu masalah di dunia nyata. Keren kan? Nah, pendekatan yang kedua ini namanya gerakan 7 kebiasaan atau 7 KAI. Ini fokusnya lebih ke pembentukan karakter lewat rutinitas harian yang positif. Kelihatannya simpel ya, kayak bangun pagi, ibadah, olahraga, makan sehat, tapi ini ngebangun pondasi yang kuat buat kebiasaan belajar dan kepedulian sosial mereka. Tapi perubahan sebesar ini nggak mungkin cuma jadi PR-nya guru dan siswa aja kan? Nah, disinilah muncul satu konsep penting banget, namanya catur pusat pendidikan. Gampangnya gini, pendidikan itu adalah kerja gotong royong. Ini bukan cuma urusan sekolah, tapi juga keluarga, masyarakat, dan bahkan media. Lihat deh grafiknya. Sekolah dan keluarga itu porsinya paling besar, masing-masing 30%. Tapi masyarakat dan media juga punya peran penting loh, masing-masing 20%. Ini benar-benar negasin lagi kalau buat mendidik satu anak itu butuh partisipasi satu desa. Dan kutipan dari panduan resminya ini benar-benar nangkep semua idenya dengan sempurna. Kokurikuler menjadikan satuan pendidikan bukan sekedar tempat belajar, tetapi tempat bertumbuh sebagai manusia seutuhnya. Ini adalah pergeseran dari sekolah sebagai pabrik informasi, menjadi kebun untuk menumbuhkan potensi setiap anak. Jadi, pada akhirnya, kokurikuler ini lebih dari sekedar ganti kurikulum. Ini tuh kayak sebuah ajakan terbuka buat kita semua, entah kita orang tua, anggota masyarakat, atau pengguna media, buat nanya ke diri sendiri, gimana ya cara kita bisa ikut ngebantu wujudin visi keren ini? Karena masa depan generasi penerus, yaitu tanggung jawab kita bersama.